Untuk mengetahui rekomendasi komoditas pekan ini, kita telah bersama Abdul Kamim, analis Didimax Berjangka. Ya, Pak Abdul, bagaimana perbandingan transaksi emas awal pekan ini dibanding pekan lalu? Oke, terima kasih Mas Adra. Kalau kita perhatikan perbandingan transaksi ya untuk komoditi di pekan lalu dengan saat ini, kalau saya lihat ya, hari pekan lalu transaksi terbesar masih dipegang oleh gold ya, disusul oleh Orlen, dan yang ketiga adalah kopi Arabica. Dan untuk transaksi saat ini yang terpantau pada jam 14.00, untuk pertama transaksi dikuasai oleh gold ya, dengan volume transaksi belum begitu besar ya, 134, disusul oleh Orlen 29 volume transaksi, Saudara Andra. Ya, untuk tren emas melemah dibanding 2020 lalu, bagaimana Anda melihat prospek harga di akhir 2021? Oke, kalau saya perhatikan untuk tren emasnya, kita tahu juga kenapa pada tahun 2020 itu harga mengalami cukup kenaikan yang cukup besar sekali, karena kita tahu bahwa tahun 2020 merupakan wabah COVID ya, pandemi COVID yang cukup sebagai puncaknya. Dan yang pertama yang itu menjadi alasan utama. Samping itu untuk vaksin itu kan belum digunakan secara masif karena beberapa belum ditemukannya seperti itu. Jadi harga emas mengalami suatu kenaikan yang cukup tinggi. Kalau dibandingkan dengan tahun 2021, ini kan sebagian vaksin sudah digunakan, maka emas mengalami suatu penurunan, itu Saudara Andra. Iya, bagaimana Anda merekomendasikan emas hingga akhir tahun, Pak Abdul? Untuk emas, saya kira investor juga harus hati-hati. Kenapa? Karena emas rentan dengan kebijakan yang dilakukan oleh Amerika tentunya ya. Ada beberapa kita tahu bahwa Amerika saat ini secara perekonomian itu belum mengalami pemulihan yang cukup signifikan ya. Itu ditandai dengan jumlah tenaga kerja yang masih kecil dan tingkat pengangguran yang cukup besar. Dan tingkat inflasi juga belum sesuai dengan ekspektasi ya, keinginan yang dilakukan oleh pemerintah Amerika sendiri. Dan adapun kalau kita perhatikan untuk kenaikan saat ini sifatnya masih berupa sifat sementara ya, karena ini juga ada beberapa faktor tentunya yang mempengaruhi tentang komoditi emas ya, naik turunnya, yaitu isu-isu yang saat ini misalkan tapering yang belum boleh dikatakan menjadi isu yang utama. Yang kedua adalah saat ini terutama gagal bayar hutang ya. Kita juga harus mempertimbangkan beberapa hari ke depan. Kalau rekomendasi saya sarankan untuk wait and see dulu untuk komoditi emas, saya kira. Iya, selanjutnya bagaimana peluang CPO tembus resisten baru dengan pengaruh krisis energi? Oke, kalau kita berbicara masalah CPO, saat ini kan boleh dikatakan harga dipengaruhi oleh kenaikan dari harga minyak dunia. Karena apa? Karena saat ini kan merupakan di mana terjadinya suatu krisis energi, kan? Maka kalau misalkan emas mengalami minyak dunia mengalami kenaikan, otomatis CPO akan mengalami kenaikan. Karena apa? Karena CPO merupakan suatu energi alternatif nabati yang digunakan sebagai pengganti dari energi utama, terutama minyak itu sendiri. Dan kita tahu juga bahwa saat ini CPO mengalami penurunan, merupakan penurunan yang sifatnya sementara. Karena kenapa? Karena OPEC sudah istilahnya menggelontorkan suatu kapasitas produksi sekitar 400.000 barrel per hari. Dan kita tahu juga minggu depan juga kan OPEC juga akan melakukan meeting apabila ada penambahan dari kuota minyak ya, otomatis juga akan menurunkan dari harga CPO. Tetapi kalau tidak terjadi, otomatis harga CPO juga akan mengalami kenaikan juga, itu Saudara Andra. Iya, bagaimana Anda merekomendasikan Orlen dan Arabica pekan ini, Pak Abdul? Oke, kalau Orlen saya kira juga tetap sama ya. Kita masih bisa mempunyai analisa sesuai dengan apa CPO yang terjadi. Ya, ada kemungkinan untuk kenaikan lagi apabila krisis energi juga meningkat. Tetapi untuk kopi itu justru saya sangat merekomendasi karena apa? Beberapa sentra produksi yang merupakan suatu terbesar di dunia itu mengalami hambatan. Misalkan seperti Vietnam yang saat ini melakukan lockdown ya, sehingga pasokan istilahnya dari kopi sendiri ke dunia juga mulai terhambat. Yang kedua, Brasil juga, ini kan mengalami gelombang suatu musim ya, terutama panas dan kadang dingin, sehingga ini akan mempengaruhi terhadap
pertumbuhan dari kopi sendiri, sehingga untuk suplainya akan mengalami hambatan. Di samping itu juga keperluan atau boleh dikatakan beberapa negara itu juga merupakan permintaannya sudah mulai meningkat, sehingga akan meningkatkan juga harga dari kopi itu sendiri, itu Saudara Andra. Ya, selain emas, investasi komoditas apa yang paling Anda rekomendasikan di bulan Oktober ini, Pak Abdul? Kalau lihat dari beberapa tadi yang saya uraikan di depan ya, saya kira untuk olin dan kopi saya kira sangat untuk rekomendasi kita untuk melakukan satu transaksi, Saudara. Ya baik, terima kasih informasi dan analisanya Pak Abdul Kamin, analis dari Didimax Berjangka. Selamat kembali beraktivitas.